Oke, saya udah siapin absen. Jadi aturannya gini, peraturan kuis. Jadi habis kuis nanti kita kuliah ya, tapi kuis dulu. Nah, eh, saya akan kasih pertanyaan ke kalian. Yang bisa jawab, langsung jawab. Oke? Yang bisa jawab, langsung saya absen. Jadi absennya berdasarkan kalian bisa jawab atau enggak. Ya, saya dulu kuis dan kuliah. Oke, ya. Jadi saya kasih pertanyaan sekarang, kalian siap-siap. Yang bisa jawab itu akan di absen. Nah, kalau misalnya nggak jawab berarti nggak di absen gitu. Oke, siap ya. Siapa yang bisa jawab ya? Ntar dulu, saya open cam. Open cam ya kalau jawab pertanyaan ya. Duluan-duluanan ya. Oke, selamat siang semuanya. Ini cuma sedikit. Siapa yang mau jawab pertanyaan pertama? Apa yang dimaksud dengan logical address? Siapa mau jawab? Logical Saya Bu, address. Siapa? Siapa ini? Maliki Mulki. Maliki Mulkio. Gimana? Jadi logical address tuh kayak istilah lainnya tuh virtual address gitu Bu. Hmm. Eh, Terus jadi virtual kasih contoh Maliki. apa ya? Mungkin kayak apa contohnya ya? Apa? Misalnya apa gitu? Kenapa harus ada logical address? Kenapa? Ayo, jangan grogi Malik. Ngarang aja, maksudnya jawaban yang kepikir gimana? Kan itu berarti secara logik kan. Contoh Ya, misalnya apa? contohnya Sambil saya absen ya. contohnya kayak ini Bu, kayak buat memori gitu. Buat memori. Terus, Ya, berarti dia main beda. memori. Dia beda sama physical. Iya Bu, beda. Kalau physical tuh kayak buat kayak hardware gitu, CPU gitu. Oke, kalau logical belum tentu hardware gitu. Tapi memori juga hardware. Jadi gimana? Jadi apa buat ini ya, apa kayak kayak nomor halaman gitu. Gitu. Oke, Pemetaan boleh. ruang. Boleh Maliki, boleh. Saya absen ya. Ya, Oke, masuk. next. Next-nya, siapa yang bisa jawab physical address apa? Saya Bu, mau Bu. Sik, siapa? Davin. Oke, Iya, Davin, open cam dulu. bentar Bu, nyalain. Di sini tulisannya cannot start video Bu, fail to start video kamera. Coba Hah? bentar. Ngambek dia nggak mau di quiz. Ah, bisa nggak? Bisa. Ada ya? Emang nggak blur gini? Apa mata Iya, saya? kameranya rusak Bu. Mata saya yang buta. Oke, gimana? Udah burem banget ini. Coba ya. Davin, sayup-sayup lah wajahnya. Jawab, Iya, physical address itu apa? Jelasin. physical address itu merupakan yang apa? Alamat yang berasal dari lokasi memori Bu di dalam perangkat keras. Bagus. Bagus. Tapi kalau logical berarti nggak ada di perangkat kerasnya, nggak ada perangkat kerasnya. Kalau logical itu alamat yang diberikan sama sistem operasi yang buat apa sih digunakan oleh program untuk mengakses memori utamanya Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya physical dia itu ada alamat addressnya di hardware gitu ya. Gitu. Oke Davin boleh. Sip. Saya absen ya. Aman. Berikutnya, siapa yang bisa jelasin kenapa sih harus ada logical sama physical
address. Kenapa nggak physical address aja gitu? Ngapain pakai logical address segala? Biar apa? Haikal, yuk Haikal. Haikal. Halo, masuk gak Bu? Halo Kal. Suara saya. Open cam Kal. Oke Bu, bentar. Oke. Saya sambil minum ya. Udah kelihatan belum Bu? Orangnya nggak ada. Backgroundnya sih cetar, tapi orangnya nggak ada. Nah. Oke. Karena physical sama logical address tuh saling melengkapi gitu Bu. Karena kan peran mereka berbeda, terus kayak saling melengkapi. Nah, perannya gimana? Jelasin, Kal. Gimana ya? Atau pakai Kan contoh. Pakai contoh. Oke. Kan kalau logical tuh kan address kan tadi alamat virtual yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi memori yang mau diakses. Terus gimana ya kata-katanya? Gimana? Itu dengan adanya kedua itu tuh si sistem operasi tuh dapat ngealokasiin memorinya dengan memanfaatkan si logical address-nya, lalu si hardware-nya dapat mengakses memori kan gunain physical address-nya. Oke, yaudah boleh deh. Makasih Haikal. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, udah ya Davin, Haikal, Maliki. Pertanyaan berikutnya. Ayo cepet jawab. Makin lama makin susah nih. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan dynamic storage allocation problem? Hadir Bu. Siapa ini yang menjelasin? Hafiz, yuk. Ya sebentar Bu. Share screen, open cam. Gimana, Fis? Apa tadi gimana Bu? Soalnya Bu? Jelaskan mengenai dynamic storage allocation problem. Masih ingat nggak? Atau gini, Fis, digampangin. Coba Hafiz jelasin apa sih first fit tuh gimana sih, Fis? First fit. First fit. Jadi kan kalau kita pakai dynamic storage allocation kan kita bakalan naruh si datanya di memori kan secara dynamic tuh, kalau ada kosong diisi, kalau ada kosong diisi gitu kan ya. Nanti diganti, diisi lagi, diganti, diisi lagi. Nah itu kan ada yang namanya metode first fit. First fit itu gimana? Please jelasin coba. Itu apa sih namanya? Kayak algoritma buat alokasi memori yang apa namanya? Buat memorinya di lokasiin ngelokasiin proses memorinya di apa sih namanya? Pada lubang pertama yang cukup, Bu. Pokoknya begitu ketemu langsung diisi gitu ya, Fis ya? Iya, pas sudah ketemu tempatnya itu langsung diisi, Bu, buat dialokasi memorinya. Oke, boleh, Fis, boleh. Berarti Hafiz apa nih?
Ya, makasih Bu. Mana namanya nggak ada sayang. Taruh mana? Hafiz Alfian Bu. Hafizah Alfian Sakur. Oke. Berikutnya pertanyaan gampang nih. Kalau best fit itu gimana? Siapa yang bisa jelasin? Tadi Hafiz sudah jelasin first fit. Kalau best fit gimana? Siapa? Rifki, yuk Ki. Open cam Ki. Siapa nih? Best fit gimana best fit? Mungkin aku Bu, best fit. Rahadian boleh gimana? Mungkin kalau best fit itu mungkin dimulai dari awal dan akan pasti jika ditemukan di lokasi terkecil. Contohnya kalau misalnya datanya itu ada 3, berarti kan itu kan bilangan terkecil. Nah berarti kita akan menempati ukuran partisi ukuran itu di yang akan terkecil itu yaitu di 3 kilobyte. Nah contohnya kalau misalnya kita partisinya itu 3 kilobyte atau 2 kilobyte, maka kita akan menempati partisi ukuran itu di 3 kilobyte. Best fit. Pokoknya oke, pokoknya yang paling best gitu ya. Iya, Dian. benar. Tapi maksudnya best tuh gimana sih? Yang paling gimana? Ini Bu, yang paling- lokasi terkecil pertama, yang Paling otomatis yang proses. paling cukup. Iya, Yang paling cukup. cukup dengan terkecil Bu. Oke. Rahadian oke. Aman Sip. Bu? Aman. Oke, Kalau Bu. yang worst fit, Rahadian udah aman. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab worst fit? Ayo. Worst fit siapa yang mau jawab? Saya boleh Bu? Boleh. Michael, Iya Bu. gimana Mike? Kelihatan jelas tidak Bu? Kelihatan? Untuk yang worst fit ya Bu ya. Jadi dia karena dynamic storage alokasi problem ini kan lebih ke kecepatan dan gudang utilisasi Bu. Nah dari dibandingkan first fit, best fit, worst fit ini dia tuh yang nyari hole yang paling besar Bu. Jadi sama kayak best fit, dia mencari seluruh list gitu Bu. Tapi dia meninggalkan ruang yang besar gitu Bu. Jadi kayak utilisasinya perlu lebih ekstra sih Bu kalau dilihat, karena yang pertama first itu kan cukup besar, lalu yang best fit ini dia smallest hole Bu. Jadi ya itulah kenapa first fit sama best fit lebih baik Bu daripada worst fit. Oke, worst fit itu nyari yang paling gede ya, berarti malah ngabisin tempat gitu ya? Iya Bu. Oke, betul. Bagus Mike, bagus. Oke, thank you. Oke, Michael aman ya. Bentar. Michael saya absen dulu. Oke, bentar saya buka pintu bentar. Hold on, tunggu. Tunggu sebentar. Oke, berikutnya pertanyaan. Ini yang ke absen baru berapa loh? Baru 6 loh. Siap ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang disebut dengan fragmentation? Jelaskan apa yang dimaksud dengan fragmentation.
Siapa? Ayo. Cemon. Ada semua loh di catatan di video, ada semua loh. Saya boleh, Bu? Saya Bu. Ayo Made dulu. Ya. Yuk, gimana? Fragmentation apa? Kalau menurut saya itu fragmentation itu adalah suatu kondisi ketika ruang memori yang Memorinya ruang memori yang tersedia tetapi dia jadi blok yang besar gitu. jadi blok yang besar. Terus? Blok yang besar yang untuk memenuhi kebutuhan program. Terus? Dan membutuhkan ruang memori yang cukup besar. Gitu ya, Made? Ya. Gitu. Fragmentation gitu. Yakin? Fragmentation itu adalah pada saat ruang kondisi di dalam memori di mana sesuatu program itu membutuhkan blok yang besar sehingga memakan memori yang cukup besar. Gitu. Benar, tapi kurang, Ade kurang dikit. Jadi dia butuh, jadi suatu program itu dia butuh memori, butuh space di memori. Tapi nggak ada yang cukup, jadi dia harus pecah-pecah gitu. Nah itu fragmentation. Oh. Gitu, Made. Oke, nggak apa-apa. Made aman. Imade, Bayu, Satria, Wardana ya? Yuk. Ya, Bayu udah. Oke, sekarang siapa yang berani jelasin external fragmentation itu apa? Saya, Bu. Asik, siapa? Rifki, Yuki. Bentar, Bu. Kedengeran nggak, Bu, suaranya? Kedengeran. Jadi fragmentasi eksternal itu kondisi di mana memori cukup ruang untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat dialokasikan langsung karena tidak berurutan. Gitu, bagus. Gitu dong, pede. Oke, makasih ya Rifki. Sip. Rifki aman. Berikutnya, siapa yang bisa jelasin internal fragmentation? Saya, Bu. Oke. Siapa ini? Dinda, Bu. Dinda, yuk Dinda. Fragmentasi internal itu tuh Mana open cam-nya? Ibu, maaf, Bu. Fragmentasi internal itu tuh terjadi ketika blok memori itu tuh digunakan oleh suatu prosesnya yang gede, Bu, dari yang diperlukan gitu. Bedanya sama eksternal apa? Kan sama-sama gede juga. Karena kalau eksternal itu tuh dia baginya ke semua, Bu. Jadi kecil-kecil. Nah, kalau internal ayo, bedanya apa? Kalau eksternal kan secara keseluruhan, tadi Rifki bilang, ada sih cukup space-nya, cuman pecah-pecah gitu kan ya, Ki? Bener kan gitu? Nah, kalau internal tuh nggak gitu. Dinda, beda. Gimana jelasinnya? Ayo. Bedanya. Kalau eksternal keseluruhan, kalau internal berarti? Internal satu ke satu tempat ya, Bu? Cuman di situ aja, cuman misalnya gini. Misalnya Dinda punya, misalnya gini. Dinda punya barang nih, punya lemari. Terus sama barang-barang gitu ya. Terus Dinda mau pindah kos-kosan. Nah, kos-kosannya tuh sebenarnya buat naruh barang-barang Dinda tuh misalnya ada lemari lah, ada koper, ada rice cooker gitu ya. Sebenarnya di tempat kos itu ada cukup tempat, cuman nggak di dalam satu kamar. Jadi Dinda nggak bisa masuk ke tempat kosan itu. Itu kebayang nggak? Itu eksternal tuh.
Jadi secara keseluruhan space-nya ada, cuman nggak ngumpul gitu. Jadi nggak bisa dipakai juga. Kalau mau ya dipecah-pecah gitu. Kayak misalnya tempat tidurnya di kamar yang ini, rice cooker-nya di kamar yang itu, misalnya gitu lah Dinda. Itu eksternal. Kalau internal itu gini. Misalnya Dinda punya kos-kosan, ya. Masuk kos-kosan terus naruh barang di situ. Tapi ada space yang nggak kepake gitu. Jadi kayak ada misalnya ada satu kamar atau satu partisi yang Dinda nggak pakai. Itu internal fragmentation gitu. Jadi satu tadi Dinda bilang kan satu kan. Jadi misalnya per page atau per frame atau per kamar gitu ya. Ada satu space yang tidak digunakan, nggak dipenuhin. Nah itu adalah internal fragmentation gitu Dinda. Ngerti ya? Oke. Dah, aman, Dinda aman. Kita update. Siap. Berikutnya apakah siap? Berikutnya ada ya. Ayo. Yang berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan mengenai apa sih bedanya page sama frame? Siapa yang bisa bedain apa bedanya page sama frame? Siapa mau jawab? Kalau page ini Bu, kalau frame ini gitu coba. Ada? Aku mau Bu. Wening, Wening. Page sama frame kan? Ya. Gimana Wening? Bentar Bu, bentar. Apakah page, apakah frame? Frame itu siapa? Nah ya. Gitu. Kalau page itu unit terkecil dari sebuah program atau data yang dapat dipindahkan ke dalam dan keluar memori. Kalau frame unit terkecil dari memori fisik yang dapat dialokasikan ke sistem operasi. Oke, jadi kesimpulan bedanya apa page sama frame? Kalau page itu data yang dapat dipindahkan dari dalam keluar memori virtual, sedangkan frame itu memori fisik yang dapat dialokasikan ke sistem operasi. Oke, berarti page dengan kata lain, page itu adalah logical memory. Kalau ya kan, logical addressing lah kalau page, kalau frame itu adalah physical addressing gitu kan? Iya, Bu. Bener kan? Oke, sip. Wening aman, Wening aman. Makasih, Bu. Sama-sama, Wening udah absen, siap. Udah ada 9-10 orang. Masih kurang 7 orang lagi. Oke, pertanyaannya. Sekarang siapa yang bisa jelasin apa ya? Tunggu, pertanyaannya apa yang nggak pusing? Oke. Ada berapa cara untuk membuat struktur page? Oh, enggak. Saya nanya dulu. Page table itu apa sih? Siapa yang bisa jelasin page table? Apa yang dimaksud dengan page table? Saya, Bu. Oke, Enrico. Silakan. Open cam dulu. Kelihatan Bu. Oh ya. Masih pakai background lain Bu, maaf Bu. Masih pakai seminar. Iya. Text table itu kayak merealisasikan dan mengolah tabel halaman dalam sistem operasi gitu Bu. Ya, ada berapa cara coba Enrico jelasin? Ada 3 Bu. Apa aja? Algoritma pegging, algoritma segmentation, sama algoritma segmentation pegging ya. Oh gitu? Bukan. Bukan ya? Tunggu dulu. Kok bukannya yang ini? Enggak, bukan. Bukan ya? Bukan. Apa coba? Enrico, coba. Apa ya? Yang pertama. Tahu, Bu, cuman yang itu aja yang saya tahu. Oke, structure page table nggak yang bukan hierarchical ya? Hierarchical, hash sama inverted.
Kurang tahu, Bu. Ada lo di slide padahal, Enrico. Oke, berarti itu ya. Nah, Iya. table itu gunanya apa? Buat ini mengolah tabel halaman dalam sistem operasi dan mengalokasikannya Dari siapa ke siapa? dari frame table ke sistem operasi Dari logical ke physical. ke physical ya. Oke, boleh. Enrico, oke, aman. Enrico udah di absen. Sekarang siapa yang bisa jelasin tentang hierarchical paging? Siapa yang bisa jelasin hierarchical paging? Siapa yang bisa jelasin? Nggak ada? Benernya nggak ada? Atau hash table boleh, inverted juga boleh. Yang ngerti yang mana? Oke. Saya ganti pertanyaannya deh kalau gitu. Apa yang dimaksud dengan proses swapping? Ada yang bisa jawab nggak apa itu swapping? Bisa nggak ada? Ya, Bu. Ayo Alif. Ya Alif. Gimana Alif? Swapping itu apa sih? Buat apa gunanya? Terus kayak gimana? Swapping itu pengalihan proses yang lagi dijalanin terus dipindahin ke memori sementara. Kenapa harus gitu, Liv? Jadi biar yang lebih prioritas itu dijalanin terlebih dahulu. Iya, pintar. Oke, bagus. Kenapa harus dipindahin? Emang nggak cukup ya tempatnya? Bisa aja kalau tempatnya terbatas gitu harus dipindahin terlebih dahulu. Oke, good. Bagus Alif. Oke, Alif udah aman. Thank you. Alif aman. Alif Firmansyah ya? Oke. Sip. Pertanyaan lagi. Siapa? Ini saya gampang ini. Apa yang dimaksud dengan cache memory? Siapa yang bisa jawab? Cache memory. Cache itu apa sih? Saya Bu boleh. Rizko lah. Yuk, Rizko lah Ya. boleh. Benar ya. Ya. Cache memory itu gimana? Gimana Rizko? Cache memory. Ya. Cache memory itu semacam pelindung buat memori bukan? Pelindung atau penyangga bukan ya? Bukan pelindung. Apa ya? Coba jelasin, Liv. Rizko lah, bukan pelindung, tapi apa? Dia ada tujuannya tuh cache tuh ngebantu apa supaya prosesnya lebih apa? Cache kan Bu, C-A-S-E. Ya. Ya. Buat pendingin bukan ya? Bukan. Buat apa ya? Lupa. Ingat nggak Rizko lah? Gini, misalnya Rizko lah punya data, misalnya kita punya data kan yang paling dekat main memory kan, tapi kan memori kecil kan. Yeah. Tapi kalau di main memory nggak cukup, kalau kita taruh di eksternal kejauhan. Kalau kita taruh di hard disk juga lama. Yeah. Nah, di antara main memory sama hard disk gitu ya, kita punya satu memori lagi tuh namanya cache memory. Si cache memory ini tugasnya ngedeketin data-data supaya nggak terlalu jauh gitu. Rizkola inget nggak? Jadi kayak misalnya Rizkola punya meja. Mejanya udah nggak cukup. Tapi kalau nggak cukup di meja, ditaruh di lemari. Kan kalau jalan ke lemari jauh tuh. Nah, Rizkola tuh beli kayak buffet kecil gitu.
barang-barang yang kira-kira nggak cukup di meja, tapi masih mau dipakai dan nggak mau ditaruh di lemari, taruhnya di situ tuh, di meja kecil itu, di buffet itu. Nah itu Oh, cache-nya. oh iya ya. Ingat? Iya, Jadi ingat. digunakan untuk bantu supaya memori bisa mencari data dengan lebih cepat, nggak usah jauh lagi. Jadi dipilihin data-data penting, taruh aja di cache gitu. Oke ya, Rizkula. Sip. Terima kasih. Saya Ya, absen Bu. Ya. ya. Rizkula aman. Oke. Siapa lagi? Udah 13 orang. Ini yang belum adalah Razis, Mauricio, Sultan. Sultan tuh nggak ada ya? Cuman 3 loh. Zaki, Mauricio, sama Razis. Cuman bertiga. Oke, sekarang saya kasih pertanyaannya atau gini. Nggak, saya kasih pertanyaan deh. Tapi saya bolehin nanya. Kalau nanya nanti saya absen. Atau boleh nanya temennya. Kayak misalnya Razis nanya Mauricio. Mauricio nanya Zaki. Nanti yang nanya dikasih absen, yang jawab dikasih absen. Boleh tuh pertanyaannya, asal pertanyaannya terkait OS. Yuk. Apa emang nggak ada nih? Zaki emang nggak ada gitu? Ada, Bu, ada. Zaki gimana? Zaki mau nanya ke siapa? Nanti yang jawab dikasih absen. Ayo, Zaki nanya. Bikin pertanyaan, Zak. Apa aja soal OS? Razis sama Mauricio belum, Bu. Belum ada. Belum hadir ya? Belum. Udah, Zaki nanya aja. Sok, buat pertanyaan. Nanya ke siapa, Bu? Ke saya aja deh. Oke. Apa? Buat pertanyaan yang menurut gini, bikin soal gitu sekarang. Zaki bikin soal kalau mau nanya gitu, kalau disuruh bikin soal OS, pertanyaannya apa? Ya, benar, Bu. Kalau bikin pertanyaan lebih gampang harusnya. Ya nggak sih? OS ya, Bu. Oh, Razi sama Mauricio tuh nggak masuk emang. Oke. Makasih Rahadia. Iya, Bu. Benar, Bu. Ada operasi yang baru. Biar ngerasain kalau dosen bikin soal susah. Baru yang baru sendiri sekarang. Open cam dong, Zaki. Nanti taunya banyak. Gimana, Zak? Ayo. Apakah ada sistem OS yang lebih baru dari yang sekarang, Bu? Apa emang ada? Gimana? Jelas pertanyaannya jangan kayak gitu. Maksudnya gimana ya? Lebih baru ya pasti ada. Buat kedepannya pasti ada yang lebih baru ya, Bu? Pasti ada. Orang pasti diupdate kok. Coba bikin pertanyaan yang apa gitu ya, agak apa dong, Zak? Nanya tuh lebih gampang harusnya. Misalnya, apa bedanya apa dan apa gitu. Apa? Ayo, Zak. 2 menit. Tuh kan? Coba temennya biar tahu tuh.
Kita tuh ditanya susah, bikin soal juga susah kan? Ayo Pak Panitia, gimana Panitia? Oh tuh kata Enrico, apakah AI akan menguasai dunia? Oh ya udah, Enrico pinjam pertanyaannya. Sekarang coba Zaki jawab. Kira-kira AI itu bakal menguasai dunia nggak, Zak? Nggak tahu, Bu. Iya, harus ada orang anak elektro masa nggak bisa jawab teknik komputer. Kira-kira iya atau enggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kayaknya iya sih, Bu. Soalnya dari sekarang aja udah serba digital, Bu. Zaki merasa terintimidasi nggak sama chat GPT? Enggak, Bu. Kenapa? Maksudnya terintimidasi itu gimana, Bu? Maksudnya dengan adanya chat GPT, oh gila, ada mesin tuh udah lebih pintar dari gue, terus gue nanti kerja apa gitu nggak? Hah? Atau malah, wah malah nyontek aja gitu, oh semua nanya aja chat GPT gitu, apa gimana? Menurut Zaki gimana tuh? Terintimidasi enggak sih, Bu? Enggak, berarti masih enggak ini dong, enggak serem dong sama AI, masih kalah jauh sama kita kan? Ya enggak? Atau enggak? Iya, Bu. Iya, jadi belum tentu menguasai dunia. Ya, Atau belum, tapi kayaknya iya, Bu. Kayaknya iya. pesimis. Ya udah. Oke, Zaki di absen. Ya, Bu. Setelah disiksa dia di absen. Sultan emang nggak ada. Mauricio nggak ada. Razis nggak ada. Oke, Mauricio kemana ya? Biasanya selalu ada tuh. Liburan, Bu. Masih liburan. Hebat kali dia, licik kali ya. Bu. Si Mauricio lagi ngurusin KP, Bu, di rumahnya, Bu, di Balikpapan. Waktu itu dia udah izin ke Alfara masalahnya sama aku juga. Oke, siap-siap. Makasih Dian udah kasih tahu. Oke. Siap, Bu. Oke, udah ya. Tanya jawab berakhir, kuis udah. Sekarang saya mau ngajar ya. Kalau ada pertanyaan langsung jawab ya. Kalau ada pertanyaan langsung jawab. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Nah, kita sekarang masuk ke virtual memory. Yang minggu lalu kita belajar itu kan sebenarnya ini kan main memory kan. Sorry. Ini nggak kita pakai. Tadi saya pakai buat kuis yang pagi. Yang ini kita kan belajar main memory. Main memory itu kan secara umum yang tadi kalian udah jawab kan. Ada logical sama ada physical. Kenapa ada logical sama physical? Itu untuk mempermudah kita mengelola memori. Karena gini deh, kayak tadi siapa yang di awal tuh tadi siapa yang jawab ya? Ntar dulu. Di awal tuh yang saya tanya, bedanya physical sama itu gunanya buat apa? Jadi kalau kita cuman punya logical aja, kalau kita cuma punya physical aja, itu susah ngenomerinnya gitu. Kayak misalnya gini, kalian punya kelas kan di gedung Tokong Nanas gitu. Itu kan secara fisikal kan ada ruangannya kan. Misalnya di lantai 1 ada 10 ruangan, lantai 2 ada 10 ruangan gitu kan. Secara fisikal kan mereka ada gitu ya. Secara fisikal juga ada alamatnya kan. Kayak misalnya secara fisikal sama kontraktornya dikasih nomor dari 0 sampai 100 gitu. Jadi 0 sampai 10 tuh di lantai 1, 11 sampai 20 tuh di lantai 2 dan seterusnya gitu kan, bisa gitu. Tapi itu kadang menyulitkan gitu karena kita mau nge-refer ke situ tuh susah. Jadi akhirnya kita bikin logical memory gitu. Jadi kayak misalnya KU3 gitu kan ya. Suka nggak kalian lihat? KU3 419 misalnya gitu. Oh, berarti kalau KU3 gedung itu. Jadi kita tahu, oh, Tokong Nanas gitu ya. Atau gedung KU1, berarti oh, gedung A gitu misalnya kan. Kebayang nggak? Kan gedungnya kan gedung. Gedungnya kan tetap gedung ya, physical. A, terus ada lantai-lantainya, terus dia punya nomor-nomor sendiri kan. Ingat nggak? Kalian kalau ke gedung A atau ke gedung itu mereka punya nomor-nomornya sendiri kan. Tapi kan itu physical. Nah, secara logical kita perlu referensi untuk biar kita lebih gampang mencari secara fisikal dia di mana. Kayak misalnya KU1 berarti di sana, KU2 di situ. Benar nggak? KU3 di mana gitu. Nah, setelah itu kita bisa dengan logical kita bisa bayangin gitu. Jadinya kalau 4 berarti lantai 4. Berarti nanti setelah
lantai, berarti nomor ruangannya gitu. Sama dengan ini gitu. Jadi kenapa ada logical memory? Supaya secara logik itu lebih make sense buat kita gitu. Secara logik lebih mudah bagi kita untuk ngebayangin itu secara fisikal akan ada di mana. Begitu, oke? Dah. Sekarang masuk ke bab 10. Bab 10 itu virtual memory. Virtual memory kalian boleh baca teorinya bla bla. Tapi yang mau saya jelasin adalah tujuannya. Jadi implementasinya dia bisa macam-macam, tapi tujuan dari virtual memory itu apa? Itu adalah memberikan kita ilusi ya, bahwa kita punya space yang lebih besar. Kebayang nggak? Jadi kita akan punya logical address space yang lebih besar daripada fisikalnya. Jadi kayak misalnya kita bisa bilang, memori kita tuh 16 giga loh. Gitu. Padahal sebenarnya cuma ada 8 giga. Kok bisa? Nah, itu. Di background-nya itu sibuk banget ngebagi-bagi akses memorinya supaya kelihatan luas. Kelihatan luas tuh gimana? Selalu cukup gitu. Kelihatannya kayak cukup aja buat jalan ini cukup, buat jalan itu cukup. Padahal itu dia manajemennya sangat kompleks gitu di belakangnya. Intinya tuh cuman gitu. Jadi virtual memory adalah memberikan environment seakan-akan kita punya memori yang sangat besar, padahal enggak gitu. Oke, udah ya. Nah, implementation dari virtual memory itu bisa pakai demand paging, ada bisa pakai demand segmentation. Nanti kita lihat kayak gimana. Tapi intinya tuh prinsipnya cuma itu aja. Oke, sekarang kita lihat secara visual. Katakan kita punya virtual memory. Virtual memorinya tuh lebih gede daripada physical memorinya loh. Nanti dia akan di mapping pakai memory map supaya bisa tahu sebenarnya letaknya di mana. Nah, tadi kayak saya ngomongin cache memory gitu ya. Ini si physical memory kan nggak cukup ya. Dia tuh sebenarnya nyambung ke external memory lagi, disebutnya backing store. Saya boleh pakai analogi nggak biar kalian lebih paham? Katakan gini. Ini kan virtual memory. Katakan Telyu bilang, Telyu tuh punya 2000 tempat parkir, kata dia. Nggak tahu sih harusnya berapa sih, ini ngarang aja ya. Kita punya 2000, ya 2000 lah, 2000 tempat parkir di kampus. Jadi mahasiswa tuh bisa bawa mobil. Mobil ya, dosen bisa parkir. Pokoknya nyaman, kampusnya sangat asri dan mudah aksesnya. Antar gedung sangat mudah, parkir sangat gampang gitu ya. Dia bilangnya ada 2000, padahal secara fisik Telyu tuh cuma punya 1000 tempat parkir. Lah, gimana Bu caranya kita klaim ada 2000, tapi yang ada secara fisikal cuma 1000? Kan nanti kan jadi ini juga susah kan, kayak misalnya, oke, saya parkir di posisi 1977. Ah, itu ada di mana tuh? Di sini kah? Atau di mana gitu kan? Orang tempatnya aja lebih sedikit. Nah, yang dimaksud dengan virtual memory adalah gini. Katakan misalnya ya, kan tempat parkir di Telyu cuma 1000 nih. Ya, berarti kan ada yang diisi, ada yang enggak kan. Maksudnya pasti penuh kan, kalau orangnya ada 2000 misalnya, atau lebih pasti penuh dong tempat parkir. Nah, Telyu itu nyewa tempat lain. Dia punya tempat lain di mana dia bisa naruh banyak barang, tapi jauh gitu. Entah itu misalnya ada tanah lahannya Telyu yang lebih jauh, atau dia nyewa hotel sebelah minta gue titip dong parkir gitu. Terus nyewa ada mall, titip dong lantai 1 buat parkir Telyu. Terus nyewa misalnya ada gor, Pak titip ya 10 slot buat saya parkir misalnya gitu. Bisa gitu kan, kebayang nggak? Jadi si Telyu itu sebenarnya nggak semua parking space-nya nggak segitu, tapi dia minjem-minjem kemana-mana gitu. Oke, kebayang konsepnya? Dah. Nah, ngapain Bu ngeklaim supaya tempat parkirnya banyak padahal tempatnya sedikit, supaya proses yang dikerjakan bisa lebih banyak. Kayak misalnya kalau kayak OS gitu ya, kalau kita merasa banyak memori, kita bisa nge-run lebih banyak aplikasi kan. Maksudnya requirement aplikasi itu bisa kita penuhi dengan memori yang lebih besar kan. Oke, udah ngerti kayak gitu. Udah. Nah, sekarang berarti karena Telyu udah bilang, gue punya 2000, padahal space-nya dia 1000.
dia harus punya mekanisme mondar-mandirin itu mobil ke tempat-tempat yang udah dia alokasiin, tapi walaupun jauh. Nah, algoritma terpenting adalah memilih siapa yang boleh ada di 1000 tempat ini. Dan siapa yang dipindahin ke tempat yang lebih jauh. Kebayang nggak? Kalian kebayang nggak? Jadi kan, kalau di tempat parkir kan, misalnya saya parkir nih sampai di Telio, terus ngajar kan. Saya kan kepengennya pas saya pulang, mobil saya masih di tempat parkir kan. Maksudnya di tempat yang sama gitu. Terus saya pulang, as if nothing happens gitu. Saya pulang, saya kayak nggak ada apa-apa. Padahal bisa jadi gitu ya. Telio itu kan parkirnya cuma 1000. Terus Bu Marisa parkir nih. Saya parkir nih di gedung Tokong Nanas. Terus kata Telio, bilang, nih Bu Marisa ngajarnya sampai sore. Daripada mobilnya dia di sini bikin penuh, pindahin ke gor mana kek, ke hotel mana kek, taruh aja di lantai 3 gitu, misalnya taruh di hotel mana lantai 3, titipin aja dulu situ gitu. Mobilnya Bu Marisa pindahin dulu ke sini. Jadi kan slot saya kosong tuh. Slot saya yang kosong bisa dipakai orang lain, bener nggak? Nah, nanti orang lain itu misalnya cuma 5 menit. Oke, biarin. Nanti dia udah selesai pergi, ganti lagi sama mobil baru. Jadi selama saya ngajar tuh, mobil saya udah dititipin di mana, tempat saya udah dipakai orang berapa kali tuh. Nah, nanti pada saatnya saya mau pulang, itu saya sistemnya tahu gitu ya. Bu Marisa selesai ngajar jam segini, berarti oke, balikin mobilnya. Nanti dia akan ngambil tuh dari lantai 3 hotel ini, balikin lagi mobilnya Bu Marisa ke situ gitu. Ya nanti saya balik lagi ke situ, udah di situ lagi gitu. Kebayang nggak? Jadi behind the scene-nya tuh ribet, tapi kita orang lain tuh nggak ngerasa gitu. Kayak saya, hebat ya tempat parkirnya Telio selalu ada tempat parkir gitu. Saya mau parkir kapan aja bisa, selalu ada, selalu cukup loh. Tempat parkirnya tuh luas banget gitu. Padahal enggak gitu. Padahal sebagian tuh dipindahin ke tempat yang jauh, tapi nanti dikelola gimana caranya yang keluarnya lama gitu ya, kira-kira nggak akan dipakai, pinggirin dulu. Yang ada di 1000 space parkir ini tuh orang-orang yang mondar-mandir gitu ya. Emang perlu tempat parkir begitu. Kebayang nggak? Kebayang kan fungsinya gitu ya, prinsipnya begitu ya. Udah sampai sini ngerti? Nah, yang jadi problem yang kalian mesti ingat adalah satu, itu adalah memilih siapa-siapa aja yang boleh ada di physical memory. Ini masalah pertama. Masalah kedua adalah bagaimana cara addressing dari physical memory ke memori cadangan gitu. Jangan sampai hilang. Kayak misalnya gini, mobil Bu Marisa tuh sampai sore. Mobilnya pindahin aja dulu, dia dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Jam 7 lewat 10 pindahin aja ke hotel. Nanti jam 5 balikin lagi. Nah, harus ada mekanisme yang ngasih tahu itu mobil ditaruh di hotel lantai berapa, slot berapa. Boleh itu bentuknya addressing, boleh. Bentuknya misalnya mamang parkir gitu. Misalnya, Mang, tadi ada orang Telio nitipin mobil atas nama Bu Marisa, ada di mana, Mang? Oh, ada di situ, tadi mamang taruh di situ. Itu bisa gitu. Atau bisa juga misalnya kayak kita punya vale, petugas valenya Telio gitu. Kayak misalnya, Pak, tadi yang parkirin mobil Pak Bu Marisa di mana? Oh, tuh si Pak Jajang. Oh, Pak Jajang di mana tadi parkirkannya itu di mana? Oh, di situ. Itu bisa gitu ya. Pokoknya harus ketemu lagi. Nah, problem di dalam virtual memory itu adalah manajemen di balik semua ini, bagaimana mengelola siapa aja yang boleh di physical memory dan bagaimana menemukan data-data yang udah dipentalin ke tempat lain gitu. Itu harus ada sistem yang jelas, gitu ya. Oke, jelas. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya si virtual address itu nanti dia punya sistem addressing-nya sendiri. Ya, nanti ada stack-nya lah, ada heap-nya, ada data gitu ya, ada organisasinya sendiri lah. Nanti kita lihat kalau udah ke detail-detailnya. Nah, ini juga kita skip dulu. Nah, salah satu yang kita bisa gunakan untuk implementasi virtual memory adalah demand paging. Demand paging itu adalah dia itu bisa, misalnya satu proses itu dia load ke memori, semua aja nih gitu ya. Program A itu 4567, program B itu 7, 17, 18, 19 gitu ya. Nah, bisa semuanya kita load ke dalam memori atau bisa cuman yang perlu-perlu aja, terserah gitu.
Tapi ini namanya proses swapping gitu. Jadi kayak misalnya, oh udah mau ada program B, program A ditaruh ke sini, yang dipindahin program B. Jadi bisa semuanya gitu ya, atau sebagian aja yang diperlukan juga boleh gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak misalnya kalian misalnya mau ke ruang rapat. Kalian bisa bawa ransel kalian semua dibawa aja ke ruang rapat, atau bisa kalian cuma bawa notes sama ballpoint aja. Itu lebih ringan, lebih cepat, lebih oke gitu. Nah, itu sih manajemen aja. Jadi kalau kita bawa the whole proses, itu resikonya ngabisin tempat. Tapi kita kalau pakai bawa yang sedikit aja, itu lebih ringkas gitu. Tapi manajemennya sedikit lebih sulit karena ada bagian yang harus dicek karena nggak semuanya kan. Kayak tadi, saya kalian udah bawa notes sama ballpoint, itu kan pisah sama tasnya kan. Berarti nanti balikinnya lagi harus cari tasnya lagi, masukin lagi ke dalam tas dan lain sebagainya gitu. Itu namanya demand paging. Oke, udah ya. Basic konsep udah. Sekarang saya mau ngejelasin valid bit. Nah, ada tabel namanya page table. Dia itu mencatat untuk alamat tertentu, frame tertentu, itu tuh valid atau nggak valid. Dia punya keterangan. Nah, valid itu artinya dia ada di memori. Kalau invalid berarti dia nggak ada di memori. Harus nyari ke memori yang lain. Kebayang nggak? Jadi kayak misalnya saya pulang kantor nih dari Telyu. Pas mau ke tempat parkir, kalau misalnya saya bilang frame, saya slot parkir saya parkir di slot 16 gitu ya. Kalau dia valid berarti mobil saya ada. Tapi kalau invalid, mobil saya nggak ada gitu. Nah, pada saat mobil saya nggak ada, saya mesti nanya dong ke security, Pak, mobil saya nggak ada, ini hilang atau gimana? Oh, mobil Ibu lagi di swap, Bu. Kita pindahin ke lokasi lain, soalnya tempat parkir tadi penuh. Nah, berarti kalau invalid berarti kan mesti nyari tuh. Oke, Pak, dipindahin kemana? Nah, itu proses pencarian jika data yang dicari oleh suatu frame tertentu tuh nggak valid gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini gimana ngiranginnya? Oke. Ini ya. Katakan gini, kita punya logical memory. Kita punya physical memory ini kan. Dan di backup sama si backing store ini kan. Nah, katakan misalnya kita cek frame 0 gitu ya. Frame 0 itu ada di logical memory 0 tuh ada di frame 4. Dia valid, datanya ada ini gitu kan ya. Frame 1 itu gak ada. Frame 1 invalid. Frame 1 itu isinya B. B itu adanya di sini. Gitu. Kalian kelihatan nggak? Jadi kalau valid dia ada di physical memory. Kalau kalau valid dia ada di sini. Kalau invalid berarti ada di somewhere else gitu ya. Nah kalau kita lihat, bentar dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini kan frame 2 ya. Oke. Alamat 2 ini ada di sini ya. Dia ada di frame 6 dan dia valid. Oh, ada C itu ada di sini gitu ya. 3 si D ini itu invalid. Nggak ada di sini, adanya di sini gitu. Kayak nggak? Jadi misalnya 4 ya, 4. Saya ini mobil saya 4. 4 itu invalid. Iya, mobilnya Bu Marisa ada di sini gitu. Nah, ini adalah cara kita ngecek. Jadi kalau misalnya Telyu mau melakukan virtual
parking system sih ya, virtual parking system ya, gitu ya. Itu harus ada tabel yang memberitahukan bahwa mana aja mobil-mobil yang masih ada di tempat parkir, mana aja mobil-mobil yang udah dipindahin ke tempat lain. Nah, tapi harus tahu persis tempat lainnya tuh sebelah mana, gitu. Jangan sampai misalnya, loh mobilnya Bu Marisa di mana? Nggak tahu, tadi yang parkirin bukan saya. Ah, terus di mana? Nggak tahu, saya juga. Terus orang yang parkirinnya udah pulang. Atau misalnya diparkirin di hotel, tapi orangnya lupa lantai berapa, gitu. Atau tak parkir di pinggir jalan gitu, tapi nggak dikasih nomor, lupa juga gitu ya. Tadi gang yang mana gitu. Itu nggak boleh. Kalau itu terjadi di operating system, datanya hilang. Jadi virtual memory itu keuntungannya kita punya memori tanda kutip lebih besar, kerugiannya ada trade-off di mana kita harus memanage addressing ini. Ngerti ya sayangnya? Nah, ada yang disebut dengan page fault. Page fault itu adalah pada saat kita nyari tapi nggak ada. Gitu. Katakan misalnya semua dosen parkir nih. Ada 10 dosen. Terus pada pulang nih. Ada berapa dosen yang mobilnya nggak ada. Nah, itu page fault. Atau misalnya dari 1.000 orang, dari 2.000 orang yang parkir, itu berapa yang nggak bisa menemukan mobilnya di tempat parkir. Nah, itu page fault namanya. Begitu ya, kebayang? Nah, di dalam suatu OS, kita tuh nggak mau ada page fault. Kita maunya pada saat data diperlukan, dia ada di memori. Jadi tell you maunya pada saat mobilnya dibutuhkan sama orangnya, dia udah ada di tempat parkir gitu. Jadi kita mau gimana memanage supaya page fault-nya kecil. Contoh kayak gini. Katakan misalnya gini. Kita mau ada satu ya, ngambil variabel M nih. Hah, variabel M invalid. Nggak ada, cuy. Waduh, nggak ada, Pak. Ini variabel nggak ada, Pak. Ya udah, berarti dia disimpan di tempat lain. Cari sampai ketemu. Udah gitu, taruh di dalam frame, masukin physical memory, terus kita reset page table-nya, di sini kita ganti jadi valid gitu. Kebayang nggak? Jadi harus kayak gitu. Kalau ada page fault, berarti warning ke OS, terus kita terus kita cari, kita track down dia ada di mana gitu. Nah, ini kayak misalnya saya nih, tolong dong mobilnya Bu Marisa dicek, jeng nggak ada tempat parkir. Waduh, lapor ke satpam. Pak, mobil saya nggak ada. Oh iya Bu, diparkir di tempat lain. Ternyata di hotel mana di lantai sekian gitu misalnya. Terus diambilin sama memang parkirnya, taruh di tempat parkir lagi, terus dilaporin bahwa oke, mobilnya Bu Marisa udah balik lagi ke tempat parkir, udah bisa dipakai. Begitu. Terus kira-kira logiknya gitulah sederhana ya. Oh iya benar, tar dulu. Itu ya, kalau ada pertanyaan udah ya. Oke ya. Udah, sekarang saya mau jelasin tentang nah, ini ya. Ini teori ya, saya ringkas aja ya. Nah, gini. Jadi kalau kita implementasi virtual memory kan salah satu caranya pakai demand paging kan. Artinya apa? Demand paging itu artinya kita akan nge-load sesuatu data ke dalam memori kalau memang ada demand-nya gitu. Kalau pas kita perlu baru di-load. Kayak tadi ada yang nyariin mobil, ya udah mobilnya diambilin tuh sama si kalau kalian mau bilang misalnya valet-nya ngambilin gitu ya. Nah, performance dari suatu sistem virtual memory yang menggunakan demand paging itu bisa diukur menggunakan page fault rate sama effective access time. Nah, page fault rate itu menentukan kayak tadi misalnya, wah sistem parkirnya tell you bagus nggak? Dilihat dari page fault-nya gitu. Kalau banyak orang yang mobilnya mau dipakai tapi hilang dari tempat parkir, nggak ketemu mobilnya itu berarti jelek. Tapi kalau misalnya pas gitu ya, misalnya oh yang lagi perlu mobilnya udah ada di situ lagi,
yang emang nggak perlu mobilnya dijauhin. Nanti ada orang lagi ini udah pergi, ganti lagi sama mobil yang kira-kira udah mau pulang, geser terus gitu ya. Jadi itu ketemu berarti. Itu adalah page fault. Satu lagi adalah effective access time. Nah, effective access time itu berhubungan dengan swapping. Jadi kalian lihat nggak tadi di sini ya, swapping itu kan di sini ya. Nah ini. Swapping itu kan antara main memory sama tempat penyimpanan tambahan kan. Kalau addressing-nya jelek, algoritmanya jelek, itu bakalan lama gitu. Contoh kayak tadi ya, misalnya di sini. Bu Marisa, mobilnya Bu Marisa lagi dititipin dulu. Soalnya kan Bu Marisa lama di tell you, jadi tempatnya dipakai buat yang lain. Oke. Kalau gitu ambilin Pak, saya sekarang mau pulang cepat. Nah, itu adalah effective access time. Nah, tergantung sistemnya. Kayak misalnya gini, oke, mobilnya Bu Marisa ditaruh di tempat penyimpanan tell you, udah ada addressing-nya gitu. Jadi ada nomornya di mana, oke, dari nomor itu kelihatan ada di hotel ini lantai sekian, slot sekian. Salah satu cara gitu, pakai addressing. Kedua, misalnya ada satu orang yang bertanggung jawab. Oh iya Bu, saya tadi catat, Ibu nomor mobil Ibu udah saya kasih nomor kok. Jadi nanti tinggal cari aja kita cari nanti di track ke sana cari tempat parkir di slot sekian dengan nomor mobil sekian gitu. Ada yang gitu. Atau ada yang Pak Baliut gitu yang, wah nggak tahu siapa yang markirin, kita cari dulu ya Bu siapa yang markirin. Ternyata yang markirin udah pulang, telepon dulu, Pak tadi parkir di mana? Ternyata di telepon juga lupa, mobilnya Bu Marisa tuh yang mana ya? Saya juga tadi markirin banyak mobil, saya lupa. Nggak dinomerin, nggak dicatetin, ada parkir di mana, gitu. Nah, kalau kayak gitu kan efektif access time-nya jadi naik tuh, gara-gara nggak ada sistem yang jelas dalam pencarian addressing-nya gitu. Makanya tadi saya bilang, OS yang bagus itu addressing-nya bagus gitu. Jadi cara dia mendesain sistemnya, arsitekturnya, formattingnya, itunya bagus gitu ya. Jadi pada saat kita mau retrieve sesuatu itu cepat gitu. Kalian pernah lihat nggak sih kayak ke dokter? Kalian kalau ke dokter pernah nggak lihat yang sistem filingnya masih pakai map atau di kantor polisi? Nah itu tuh efektif access time juga tuh. Kayak saya seberapa cepat dia bisa nyari data pasien dari tahun 1980 misalnya. Kalau dia jago arsip gitu ya, dia tahu oke, dikategorikan berdasarkan tahun, berdasarkan alfabet, berdasarkan keluhan, berdasarkan jenis kelamin. Itu kan sebenarnya kayak addressing ya. Ada satu sistem organisasi yang mempercepat proses pencarian. Nah, itu tuh penting di dalam operating system. Nah, ini nanti tinggal dihitung aja gitu. Ini mah hitung-hitungan biasa, nanti kalau harus kita detailin. Tapi intinya kita ngitung aja nih proses ngambil memori, terus proses translate address-nya, proses retrieving-nya, sampai akhirnya balik ke tempatnya itu ngabisin berapa akses memori dikaliin berapa detik atau milisecond atau mikrosecond gitu ya. Nah itu harus kita amati gitu ya, harus kita perhitungkan gitu. Oke ya. Terus ntar dulu. Terus lanjut. Nah, ini yang nggak penting saya skip dulu ya biar nggak ngepusing ya. Kita melihat yang penting-pentingnya dulu, oke? Oke. Bentar ya, saya cek ini dulu. Tahan dulu, cek dulu. Oke. Skip. Kita skip ya. Sekarang problemnya gini. Apa yang terjadi kalau tidak ada free frame? Katakan gini. Tempat parkir tell you kan ada 100 ya. 1000. Tempat parkir tell you ada 1000. Terus mobil saya ditaruh di sini. Di gedung-gedung di penyimpanan
tempat penyimpanan darurat tambahan, ekstra ya, ekstra backup lah, backup, ekstra atau backup space. Terus kan ternyata kan page demand kan, saya bilang, Pak, saya mau pulang, tapi mobil saya nggak ada di tempat parkir, tolong ambilin gitu. Oh iya, kata tukang parkir ya. Nah, kan diambil nih, misalnya mobil saya ada di mana gitu ya, mobil saya ada di sini. Ya udah, sama tukang parkirnya diambilin, mau ditaruh di tempat parkir value. Tapi ternyata semua 1000-1000-nya penuh nih, nggak ada tempat buat naruh mobil parkir saya nih, gimana? Berarti kan harus ada yang diusir, berarti harus ada satu yang ditendang, pindahin ke sini, terus saya masukin ke sini gitu, kebayang nggak? Nah itu namanya proses page replacement, di mana kalau memorinya udah penuh, tadi Alif deh yang bilang ya, harus kalau swapping tuh kalau tempatnya nggak cukup Bu, terus mau ada proses lain, jadi yang ada harus dipindahin dulu. Nah kayak gitu, saya mau parkir, taruh di tempat parkir, kayak saya mau pulang, tapi nggak ada tempat parkir, berarti harus ada yang diusir gitu ya. Nah itu adalah namanya page replacement. Nah cara melakukan page replacement itu macam-macam. Sekarang kita lihat ya, contoh kayak gini. Ini ada 2 proses. Kita punya proses 1. Ya, ada proses 1 sama ada proses 2. Terus ternyata kita perlu ini nih, gitu. B ini variabelnya kita cari, ternyata dia invalid. Wah, kok di memori nggak ada, di sini tuh nggak ada si B ini, gitu. Berarti kan harus nyari ke sini kan. Nah, si B ini udah ketemu. Tapi pas mau di-load kagak ada tempatnya, gitu. Nah, harus ada policy atau aturan siapa yang harus dikorbanin kalau physical memorinya penuh. Apakah proses yang udah lama, apakah proses yang udah nggak masuk konteks, ataukah proses yang udah lama nggak pernah dipanggil, ataukah proses yang tidak ada kaitannya dengan proses yang lain, atau apa gitu. Nah itu namanya page replacement. Kayak tadi saja, Bu Marisa mau pulang, berarti dia butuh place buat parkir di area TLU. Yang mau diusir yang mana? Mobil yang mana? Oh, usir aja mobil yang masih lama pulangnya. Atau usir aja mobil mana aja random gitu. Atau usir aja yang mana, itu kan harus ada aturannya begitu. Ngerti? Kebayang? Ya, nanti kalau saya tanya tahu ya jawabannya ya. Oke. Oke. Masih ada 15 menit. Dah. Jadi ya, ini saya ringkas ya si slide-nya. Jadi berarti nanti akan ada yang dijadiin victim frame gitu. Siapa yang mau kita usir? Nah itu tuh kalau bad algorithm malah jadi merusak keseluruhan gitu. Kayak misalnya mobil yang diusir adalah mobil yang sebentar lagi juga mau pulang. Baru dipindahin ke sana, nanti dia datang. Mobil saya mana? Saya mau pulang. Lah mobil ibu baru saya pindahin ke sana. Ya ambil lagi, wah ya it-nya jadi lama gitu. It-nya jadi lama gitu ya. Jadi page replacement itu kalau algoritmanya jelek, sistemnya juga jadi down gitu, jadi jelek. Oke. Nah, jadi intinya kalau misalnya gini. Ini proses yang tadi si B ini ya. Bukan. Si B memasukkan, dia ngusir si C gitu misalnya. Nah, berarti si C ini tuh yang dijadiin victim gitu. Jadi swap up victim page, terus kita ganti si C itu jadi invalid gitu ya. Atau O deh, 0 deh ya, ini 0 jadi invalid. Terus si B ini dimasukin, terus ini diganti jadi valid gitu. Jadi ditukar gitu ya. Page table ini harus selalu diupdate. Jadi kayak misalnya mobil saya tadinya invalid jadi valid, mobil yang jadi victim tadinya valid jadi invalid gitu. Harus ditukar. Gitu ya, kebayang? Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Oke ya, aman ya. Berarti kalau gitu sekarang kita ngomongin frame sama page. Tadi siapa yang udah jelasin frame sama page? Frame sama page bedanya apa? Nah, sekarang kita lihat ya. Satu algoritma. Nanti next week kita dalemin lagi, oke? Oke ya. Nah,
Gini. Katakan misalnya kita punya satu proses atau satu rangkaian pekerjaan yang harus dilakukan oleh operating system. Itu adalah nomor page numbers yang harus dijalankan. Jadi 701, 203, 04. Nah, frame itu adalah tempat di mana kita page itu kan, kalian ingat nggak? Page ini logical kan? Logical. Kalau frame itu kan physical ya. Kalau frame physical. Nah, katakan ini tuh kayak misalnya ini tuh mobil-mobil yang mau parkir di TLU nih gitu. Frame itu adalah tempat parkir yang tersedia. Oke, dah sampai sini clear ya. Kita lihat. Nah, sekarang lihat ya, ini adalah satu grafik di mana sumbu X menggambarkan jumlah frame dan sumbu Y menggambarkan seberapa besar page fault. Kalian bisa baca ini nggak? Siapa yang bisa baca? Kalau kalian lihat, kalau frame-nya kecil, saya 1 gitu ya, maka page fault-nya gede dong pasti, benar nggak? Itu sama dengan misalnya kalian punya ada mobil mau parkir 10, tempat parkirnya cuma 1. Yang kemungkinan menemukan mobilnya di tempat parkir cuma 1 orang kan, karena tempat parkirnya cuma 1 gitu. Benar nggak? Tapi kalau tempat parkirnya ada banyak, misalnya ada 6, ya makin sedikit page fault-nya gitu, karena space-nya makin banyak, akan ada semakin banyak orang yang menemukan mobilnya di tempat parkir, akan semakin banyak proses yang menemukan datanya di tempat memori fisikal, karena frame-nya lebih besar gitu. Sampai sini make sense nggak menurut kalian? Make sense ya? Sebelum saya jelasin ini ya. Nah, algoritma nanti tuh akan banyak, ada first in, ada optimal, ada LRU, ada approximation, ada second chance, ada bla bla, itu minggu depan. Tapi saya jelasin dulu first in first out. Oke. Katakan kita punya reference string. Ini adalah orang-orang atau proses-proses yang ngantri mau dijalankan. Tapi frame kita cuma 3, kebayang nggak? Tempat parkirnya tuh cuma ada 3. Memorinya cuma cukup 3, lacinya cuma ada 3 gitu, kebayang? Prosesnya ada banyak, lacinya cuma 3, barangnya ada banyak, tempatnya cuma 3, dan urutannya begini. Dah, lihat dari awal ya, lihat dari awal. Kita ambil string pertama, 7 nggak ada di memori, masukin ke memori. Ini kan, masuk ke memori. 0 nggak ada di memori, masukin ke memori. Aman kan? Berarti ini kan fault ya, faults ya. Begitu kita, maksudnya kalau kita punya angka page tapi nggak ada di frame, itu berarti miss, berarti invalid. Ya, berarti fault. Nih, 7 mana? Nggak ada. Oh, masukin dulu. 0 ada nggak? Nggak ada. Masukin dulu. 1 ada nggak? Nggak ada. Masukin dulu. Masukin ke sini kan? Dah. Terus dia nyari 2. 2 ada nggak di memori? 2 ada nggak di tempat parkir? Nggak ada. Tapi dia mau dipakai. Berarti harus dimasukin kan? Yang diusir siapa? Yang pertama kali masuk. Yang diusir adalah 7. Jadi 2-nya masuk. Jadi 201. Sekarang berikutnya siapa? 0. 0 hit. 0 masih ada di sini. Berarti kita nggak usah. Jadi kayak, hah? Tadi saya udah parkir, masih ada di tempat parkir. Gitu ya. Dah. Sekarang ini 3. 3 nggak ada. Mau dimasukin. Tapi siapa yang mau diusir? Ya yang tadi, yang kedua first in gitu ya. Kedua first in itu 0 kan? Berarti 3-nya masuk di sini kan? 3-nya masuk ke sini, ngusir yang 0. Bayang? Tapi di sini ada 0 lagi. Ya udah 0 yang ini ngusir si 1 kan? 1 itu kan first yang ketiga kan? Jadi berarti 0 masuk ke sini sekarang. Terus 4 nggak ada. Ya ngusir yang tadi 2 kan? Berarti 4, 2-nya diganti 4. Sekarang 2 mau masuk, nggak ada juga. Berarti ngusir yang 3 sekarang gitu kan. Terus 3, nggak ada. Masukin ke yang si 0. Terus ada 0 gitu kan. Ada 0, nggak ada. Gusur yang 4, jadi 0, 2, 3. Sekarang 3, 3 ada di sini, aman. Ini hit nih. Ketemu. 2 ada nggak? 2 ada, masih ada. 2 ada di sini, aman. 1, wah 1 nggak ada. Berarti kita harus ngusir yang tempatnya si 2 ini kan. Si 2 ini udah lama gitu di sini juga kan.
Berarti ini kita usir jadi 1. 2 baru diusir, si 2 masuk lagi ya. Dia ngusir yang 3 berarti sekarang jadi gini. Sekarang mau 0 masih ada. Oke, aman. 1 masih ada. Ini hit nih. Kalau hit gini berarti valid ya. Ketemu. 1 masih ada. 7 ngusir 0 berarti kan. Jadi 7, 1, 2. 0 nggak ada, ngusir 1. 1 nggak ada, ngusir yang 2 gitu. Dah. Sampai sini kebayang nggak cara kita ngebaca misalnya ya, ini kan nomor page-nya. Ini nomor frame-nya. Jadi ini adalah proses pembacaan kayak misalnya data saya masih ada nggak di memori gitu. Nah, di sini itu terjadi 15 kali gagal baca memori karena data yang kita mau nggak ada di memori. Harus ngambil dulu gitu. Kok 15, Bu? Dari mana? Hitung aja. Ini tuh udah 15 kali fault. Kalau kalian lihat, ini sekali nggak ketemu kan? 1, ini juga nggak ketemu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 page faults. Nah, berarti kalau kayak gini, ini algoritmanya bagus atau salah? Bagus atau jelek kalau menurut kalian? Ini yang hit tuh 5 ya. Jadi dari 20 proses ini, dari 20 page, dia tuh 15 kali nggak ketemu. 15 kali nggak ketemu, 5 kali ketemu. Berarti bagus atau jelek menurut kalian? Jelek dong. Nah, kita tuh maunya gimana caranya supaya kalau misalnya kita punya sistem, itu lebih banyak hitnya daripada fault-nya gitu. Nah, ini tuh masih jelek. Berarti first in first out jelek dong, Bu? Enggak juga gitu. Dia bisa bagus untuk data tertentu. Jadi, reference string ini, kalian bisa bayangin bahwa ini tuh kayak, satu rentetan proses di dalam suatu operating system. Nah, dia tuh sebenarnya punya pola gitu ya. Ada reference string tertentu yang kalau pakai Vivo jelek, pakai yang lain bagus. Ada yang memang jelek aja gitu. Tapi string ini, itu apparently itu nggak bagus buat Vivo gitu, karena fault-nya banyak. Jadi gini, kalau saya boleh analogiin kayak misalnya kalian bawa tas. Tas kalian tuh cuma cukup 5 item. Pada saat kalian pergi, itu kalian berapa kali fault gitu. Kayak misalnya pas kalian pergi, kalian nyari tisu. Wah, tisu nggak bawa, tapi bawa parfum gitu misalnya. Nanti pas pergi lagi, kalian nyari ballpoint nggak ada. Karena diganti sama hand sanitizer gitu. Nah, itu kan berarti kalian ada 2 kemungkinan nih gitu. 1, tasnya terlalu kecil. 2, emang kalian salah aja gitu. Pergi sama konten tasnya nggak cocok gitu. Jadi sebenarnya reference string ini tuh kayak konteks di mana misalnya kalian kalau pergi ke pasar nih, sama pergi ke party gitu ya, sama pergi ke kampus, sama pergi ke mana gitu kan mungkin isi tasnya akan beda ya kalau cuma 5 item. Kayak misalnya kalau saya ke kampus kalian akan bawa poin, bawa notes, gak akan bawa bedak sama parfum mungkin ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ke pasar mungkin kalian nggak bawa notes sama bawa poin, kalian bawanya misalnya uang receh, uang cash, terus mungkin bawa masker, bawa catatan belanjaan gitu ya, 5 item pokoknya. Tapi kan 5 item yang berbeda. Nah, suatu algoritma tuh jadi apes kalau misalnya reference string-nya emang kebetulan jelek buat dia gitu, karena yang ada di dalam sini tuh selalu beda dengan yang dicari gitu. Bisa begitu gitu. Jadi kalian bisa lihat juga nanti kita belajar minggu depan ada yang namanya Beladis anomaly. Tadi kan kalian udah lihat ya di sini. Secara logika kan kalau misalnya kalian tasnya lebih gede, kemungkinan kalian menemukan barang yang kalian butuhkan lebih besar nggak? Kayak saja tasnya lebih gede, segala aja masukin kan. Wah, ada hand sanitizer, ada tisu, ada topi, ada baju ganti, ada gitu ya. Kira-kira gitu. Tapi ada satu kejadian juga di mana kita nambahin frame itu malah page faults-nya lebih besar gitu. Nanti kita lihat ada yang disebut dengan Beladi anomaly. Begitu. Nah, sekarang
Nanti kita go through lagi, cuman sekarang kita coba bandinginnya setelah itu kita udahan ya. Kayak misalnya gini, kita punya kayak gini ya, saya bikin ya. Kita coba ya. Kita coba sedikit aja dulu ya, kayak gini ya. Tunggu, kok gitu ya? Ini salah ya? Ih, salah lah. Tunggu. Gini. Susah gimana? Gini ya, gini. 1, 2. Oke. Katakan kita sekarang pakai string yang ini ya. 1 ada nggak? Nggak ada. Kita isi di sini kan berarti. Oke. 2 ada nggak? 2 nggak ada. Berarti masukin kan di bawahnya. 1 sama ini 2. 3 ada nggak? 3 nggak ada. Itu udah fault lagi tuh. 3 nggak ada. Ya udah masukin ke dalam sini. 1, 2, 3. Oke. Setelah 3 ada 4. 4 nggak ada. Taruh di mana? Taruh yang pertama kali masuk dong. Berarti di sini 4 ya. Di sini ini 2 ya. Di sini masuk 3. 1 baru diusir barusan kan. Ya udah berarti di sini 4. Di sini jadi 1. Di sini jadi 3. Ya, itu udah sampai sini ya. Udah sampai sini. Sekarang 2. 2 nggak ada juga. 2 nggak ada. Berarti ngusir yang 3 kan ya. Benar nggak? Jadi 4. 1, 2. Ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah, ini udah. 5. Astagfirullahaladzim. 5. 5 taruh di mana dong? 5 berarti di sini ya. 5, 1, 2. 5 udah masuk. 1 masih ada, berarti aman. Ini aman. 1 ada, masih ada 1. 2 masih ada, aman. Gitu kan deh? Terus 3 nggak ada, berarti 3 masuk di yang taruh di sini deh. Di sini deh, nggak apa-apa. 3 berarti di mana? Di sini ya, 1 diganti ya. Jadi ini 5-nya tetap. Ini kan 1 sama 2 masih ada tempat kan. 3 nggak ada. 3 itu ngegantiin 1, di sini 2 gitu kan ya? Bener nggak? 3 udah masuk, 4 nggak ada, berarti yang diusir siapa sekarang? 2 berarti kan ya? 5, 3, 2. 4. 4 pergi, terus 5 ada gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat berarti ini juga jelek nih. Dia masih jelek juga. Dia fault-nya berarti berapa kali nih? Page fault-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini 9 fault, 3 hit. Gitu ya. Kalau yang tadi 15 volt, 5 hit gitu ya. Nah, kalian bisa lihat kan di setiap string yang berbeda, dia tuh beda-beda kan volt sama hitnya kan. Nanti kita akan cari cara gimana mengoptimize supaya voltnya semakin sedikit gitu. Supaya nggak bolak-balik mondar-mandir tempatnya. Salah satu cara adalah frame-nya digedein gitu. Jadi tasnya digedein gitu ya. Supaya barang yang disimpan bisa lebih banyak. Tapi ada saat nanti terjadi Beladi anomali. Nanti belajarnya nanti. Kita belajar minggu depan. Begitu. Udah waktunya habis. Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai deh hari ini. Nggak ada pertanyaan? Udah capek ya? Begitu, oke. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan perjalanan ini. Supaya kalian ngerti si virtual memory itu bagaimana cara kerjanya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, udahan. Kita udah absen kan? Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih banyak. Aman ya, yang udah kuis, udah saya absen. Jadi sekarang udah nggak absen lagi. Sampai ketemu minggu depan. Thank you all. Makasih Dian. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Jaga kesehatan, Bu. Terima kasih Dida. Makasih, Bu. Jaga kesehatan Dadah, semua. Bu. Bye. Bye. Terima kasih.